Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS, jadi yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Jadi di sini nanti ada analisis menggunakan MGA. MGA itu adalah multi group ya, multi group. Jadi kita di sini membandingkan dua jenis kelamin, yaitu untuk laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki itu diberi kode 1, kemudian perempuan kode 2. Nah, datanya seperti ini. Jadi data ini nanti kita buat dulu ke dalam format CSV sebelum kita masukkan ke aplikasi Smart PLS. Nah, untuk cara membuat file CSV-nya, nanti bisa dibuka ini ya datanya di ini client 2803 data dan hasil, nanti dibuka saja. Nah, seperti ini ya, kita buat dulu CSV-nya. Jadi kita copy mulai dari sini, dari JK sampai dengan ke ini ya, II33. Nah, kita blok seluruhnya seperti ini. Lalu kita buat file baru, kita paste seperti ini, lalu kita save. Nah, untuk nama kita tulis saya contoh seperti ini, bebas ya. Yang terpenting ini save as type, kita pilih di sini CSV UTF 8. Nah, ini lalu kita klik save. Jadi seperti itu untuk cara membuat file CSV-nya. Nanti bisa kita gunakan file ini saja ya. Oke, seperti itu untuk cara membuat CSV-nya. Nah, setelah file CSV-nya terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS. Di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik new project. Nah, ini untuk nama bebas, kita tulis saja seperti ini, contoh MGA. Create. Kemudian ini ya, import data file, kita masukkan data CSV yang sudah kita buat tadi. Nah, ini open. Nah, sebelum kita import, karena untuk JK ini adalah bentuknya binary ya, 1 dan 2, kita rubah dulu seperti cara merubahnya. Nah, kita klik bulk change, kita pilih ke metric. Nah, kita rubah ini formatnya menjadi metric, lalu kita klik import. Oke, seperti ini. Lalu kita create model ya. Oh ya, sorry sebelumnya. Ini adalah tanda kalau datanya sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Nah, ini merupakan hasil dari analisis Univar Descriptive. Nanti bisa tinggal klik ini ya, copy to Excel seperti ini. Lalu kita paste di Excel, kemudian bisa diinterpretasikan. Nanti seperti ini ya kalau yang saya buat. Oke, seperti itu untuk analisis deskriptifnya. Kemudian kita buat grupnya ya. Nah, kita klik ini generate group. Kita centang ini ya, JK ini yang paling atas, apply. Nah, ini grup 1 dan grup 2. Grup 1 itu kode 1, grup 2 kode 2. Kita edit dulu. Kita klik edit, kita beri keterangan grup 1 itu adalah laki-laki seperti ini. Apply, kemudian grup 2 kita edit, perempuan. Apply. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tanda data itu sudah kita buat grupnya. Ini kita bisa back. Lalu selanjutnya adalah create model. Model type kita pilih PLSM, kemudian model name kita buat saja di sini adalah model 1. Nah, karena ini nanti akan kita lakukan eliminasi ya, karena ada yang tidak valid. Save. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan indikator ke dalam lembar kerja sesuai dengan variabelnya. Caranya seperti ini. FK 1.1 ya, kita klik dulu, tekan shift, kita klik FK 4.4, kita drag ya seperti ini, lalu kita klik enter. Nah, seperti ini. Jadi kita masukkan dulu, nanti diberi nama. Oke, seperti ini, lalu kita beri nama.
Nah, ini tinggal double klik saja. Double klik, paste seperti ini ya. Oke, kemudian kita susun sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Untuk menghubungkan, kita klik menu connect. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu kita bisa klik save. Nah, yang pertama kita lakukan di sini adalah pengujian PLS algoritma yang pertama. Nah, yang pertama ini nanti kita coba eliminasi yang merah-merah ini ya. Yang merah-merah ini tidak valid. Jadi kalau misalkan ini dibiarkan nanti akan mempengaruhi uji lainnya. Namun di sini juga agak sedikit tricky untuk mengeliminasinya. Jadi ketika ini seluruhnya dieliminasi itu tidak akan selesai ya. Jadi akan terus ada yang merah. Itu bisa nanti untuk variabel FK ini nanti habis. Nah, oleh sebab itu maka yang bisa dilakukan adalah meminimalkan. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah hasil terbaik yang diperoleh dari model ini. Jadi di sini tetap ada satu yang masih di bawah 0,7, namun ini sudah di atas 0,5 ya. Ini masih dalam toleransi. Nah, ini seperti ini. Oke, untuk prosesnya seperti ini. Nah, yang pertama kita lakukan adalah pengujian PLS algorithm. Jadi untuk PLS algorithm nanti di sini ada beberapa uji ya, yaitu uji outer dan inner. Namun untuk yang pertama ini kita fokus ke outernya dulu, terutama di validitas dan reliabilitas, karena ini adalah uji yang terpenting ya pada Smart PLS ini. Nah, caranya seperti ini: calculate, kemudian PLS algorithm, lalu start calculation. Oke, seperti ini ya. Nah, ini bisa kita geser kalau misalkan tertutup. Nah, yang pertama kita lihat adalah sebelum itu, jadi untuk analisis ini bisa kita save ya. Jadi ada dua cara meng-save-nya, itu di dalam aplikasi Smart PLS atau di luar dari Smart PLS. Untuk di dalam Smart PLS tinggal klik ini save, kita tulis di sini untuk PLS algorithm yang pertama seperti ini ya. Untuk di luar dari aplikasi Smart PLS kita klik Excel, lalu klik export. Nah, seperti ini. Kita tulis saja di sini PLS algorithm 1. Nah, ini save filenya nanti bentuknya Excel ya, seperti ini. Nah, ini tinggal klik save saja. Nah, ini adalah save file yang sudah saya buat sesuai dengan tahapan pengujiannya. Oke, seperti itu. Dan ini cara menge-save-nya sama saja ya untuk pengujian yang lainnya. Nah, untuk nilai overloading ini kita lihat di sini ya, overloading. Nah, untuk overloading ini nilainya disarankan harus di atas 0,7, namun ada toleransi sampai dengan 0,5. Kalau bisa seluruhnya di atas 0,7 itu bagus, tapi jika ada salah satu atau beberapa yang masih di bawah 0,7 namun di atas 0,5 itu masih bisa ditoleransi. Jadi kita harus maksimalkan dulu seluruhnya ini di atas 0,7. Seperti itu ya. Nah, di sini masih ada yang merah, jadi dikatakan valid jika nilainya itu di atas 0,7 atau dengan batas toleransi yaitu di atas 0,5. Nah, ini nanti kita coba eliminasi. Kemudian untuk uji AVE, jadi untuk loading ini adalah nilai dari validitas konstruk ini ya, kuesioner. Nah, ini jadi kalau AVE itu adalah validitas dari variabel laten. Nah, ini dari variabel ini ya, variabel laten. Nah, saya kelompokkan seperti ini supaya tabelnya ini menjadi lebih efisien. Jadi ini adalah satu kelompok tabel untuk uji
validitas. Nah, kemudian untuk reliabilitas di bawahnya ini ya, construct reliability. Nah, kita peroleh di sini di construct reliability and validity. Nah, ini ya. Nah, di sini kita lihat untuk nilai AVE ini ya. Nah, ini AVE itu yang ini. Nah, AVE ini harus di atas 0,5. Nah, ini seluruhnya sudah di atas 0,5. Jadi seluruh variabel ini dapat dikatakan valid. Kemudian untuk reliabilitas kita lihat dari nilai kerombak alpanya. Nah, kerombak alpa harus di atas 0,7. Nah, ini sudah di atas 0,7 seluruhnya, maka dapat dikatakan reliable. Nah, sampai tahap ini berarti yang bermasalah adalah di loadingnya ya, atau di validitas variabel construct. Sedangkan untuk laten dan nilai reliabilitas itu sudah memenuhi, maka kita coba eliminasi untuk variabel construct ini sampai ini ya, sampai kepada hasil maksimalnya seperti itu. Dan itu nanti akan menjadi model 2, dan model ini yang akan kita gunakan untuk pengujian sampai ke hipotesis dan MGA. Nah, ini kita bisa back dulu. Nah, sebelum kita lakukan eliminasi, jadi untuk model ini kita duplikat ya. Kita duplikat, kita buat menjadi 2 model. Jadi model 1 itu adalah model yang penuh, kemudian model 2 itu adalah model yang kita eliminasi. Nah, klik kanan, lalu duplicate. Kita tulis di sini model 2 eliminasi. Create. Double klik. Nah, seperti ini ya. Nah, kita eliminasi di sini. Untuk cara eliminasinya seperti ini. Calculate, PLC algorithm, start calculation, sama seperti tadi, kita lihat auto loadingnya. Nah, kita eliminasi dari yang terkecil terlebih dahulu. Nah, ini ya. Nah, ini RT 2.2. Nah, ini yang paling kecil. Juga kita lihat nilai dari ini. Nah, nilai dari diskriminannya ini ya. Jadi diskriminan ini harus kita buat nilainya itu di bawah 0,9. Jadi selain nilai dari validitas konstruknya, nah ini juga nilai dari diskriminan ini juga harus terpenuhi. Nah, untuk cara eliminasinya seperti ini ya. Kita lihat tadi ya, yang terkecil ini RT 2.2. Nah, RT 2.2 itu di sini. Nah, RT 2.2. Nah, yang ini ya. Kita delete. Kita rapikan dulu. Kita save, lalu kita uji ulang. Kita lihat. Nah, ini sudah oke ya. Sudah oke, lalu kita eliminasi yang variabel FK. Jadi FK juga sama caranya, kita eliminasi yang terkecil terlebih dahulu. FK 2.1 ini yang terkecil. Delete. Kita rapikan. Kita save, kita uji ulang. Nah, seperti itu ya caranya. Terus sampai seluruh variabelnya ini sampai ke titik maksimalnya. Nah, kemudian kita lihat untuk nilai diskriminan. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Jadi ini harus di bawah 0,9. Nah, yang bermasalah di sini adalah variabel social influence terhadap investment attention. Nah, ini yang bermasalah ya. Nah, ini bisa kita lihat dari sini ya. Ini agak complicated. Nah, kita lihat dari cross loadingnya. Nah, ini nanti kita coba hapus satu. Jadi kita lihat ya, jadi yang dihapus nanti kita coba di SL22 ya. Nah, ini coba kita hapus.
sorry, kita hapus di ini dulu, coba enak yang dua-dua ini. Nah, seperti ini ya, ini sudah tidak ada yang merah untuk diskriminan HTMT. Jadi untuk HTMT ini masalahnya sudah selesai, jadi tinggal nanti yang ini, yang di outer loading ya. Nah, ini tinggal dieliminasi saja, caranya seperti tadi. Nah, untuk menghemat waktu, ini saya tampilkan yang sudah jadi saja. Nah, seperti ini ya untuk maksimalnya, jadi tetap masih ada namun ini masih memenuhi kriteria dari minimalnya. Nah, sama seperti tadi, ini juga sudah reliable. Kemudian HTMT ini yang ini ya, discriminant validity, kita gunakan HTMT ini karena sesuai dengan buku panduannya dari Hair itu di SmartPLS 4 kita menggunakan HTMT, jadi sudah tidak menggunakan Fornell dan crossloading ini sudah tidak digunakan karena sudah ketinggalan zaman ya. Ini digunakan untuk di SmartPLS versi 3. Nah, kita lihat yang list ya, yang ini. Nah, HTMT list. Jadi nilainya ini harus di bawah 0,9. Nah, ini seluruhnya sudah di bawah 0,9, artinya tidak terjadi masalah pada diskriminannya. Kemudian kita masuk ke inner model. Nah, di sini ada perhitungan dari garis fit of index. Jadi kita melihat apakah modelnya ini memiliki keakuratan berada dalam kategori apa, rendah, sedang, atau tinggi. Jadi kemampuan dari model untuk menampilkan hasil. Nah, ini untuk perhitungannya ini ya. Nah, ini dihitung secara manual. Nanti untuk rumusnya bisa diikuti saja seperti ini. Nah, yang terpenting adalah GAF-nya di sini 0,643. Itu masuk ke dalam kategori tinggi ya. Artinya model penelitian ini bisa digunakan untuk memperoleh atau menarik kesimpulan dari penelitian. Nah, selanjutnya adalah collinearity assessment. Kita menggunakan nilai VIF. Di sini kita menguji nilai dari multi collinearitas, apakah terjadi masalah atau tidak. Nah, untuk VIF kita peroleh nilainya dari sini ya. VIF itu kita dari sini. Nah, yang digunakan adalah inner model list. Nah, ini. Jadi VIF ini nilainya harus lebih kecil dari 5. Nah, ini seluruhnya sudah lebih kecil dari 5, maka ini tidak terjadi masalah pada multi collinearitas. Kemudian untuk coefficient of determination atau R-square, nah ini kita melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama. Jadi kita lihat ya untuk investment intention ini nilainya adalah 0,755. Nah, artinya pengaruh variabel dari finansial, risk, dan social influence itu sebesar 75,5%. Dan sisanya dipengaruhi variabel lain di luar dari model penelitian ini. Jadi seperti itu untuk cara membacanya. Nanti jelasnya tinggal dilihat saja ya interpretasinya seperti itu. Nah, untuk predictive relevance nanti kita lakukan. Kita lompat dulu ke ini ya, ke F-square. Jadi hampir sama dengan R, namun untuk yang F ini kita mengujinya secara individu ya, atau parsial. Kita peroleh dari sini nilainya. Nah, ini kita buat lihat yang list supaya lebih mudah. Contoh financial knowledge terhadap investment intention nilainya 0,164. Nah, 0,164 itu berarti nah 0,164 itu berarti pengaruhnya sedang ya. Nanti ini dilihat dari sini kriterianya. Nanti tinggal dilihat saja seperti itu. Nah, untuk pengujian predictive relevance caranya calculate, pilih menu boolean folding, lalu start equation. Kita lihat di sini.
Nah ini ya, ini adalah nilai dari Q kuadratnya. Nah Q kuadrat itu menguji prediksi ketika model penelitian ini dilakukan ulang bagaimana hasilnya. Jadi bagaimana hasilnya itu, apakah diprediksi terjadi perbedaan yang besar atau tidak. Sorry, bukan besar, maksudnya diuji apakah setelah dilakukan pengujian ulang itu hasilnya berbeda atau tidak, atau keakuratannya. Nah di sini kita lihat nilainya 0,465, keterangannya besar. Ini dilihat dari sini dan tinggal dibaca saja. Nah ini menandakan bahwa ketika model ini dilakukan pengujian ulang maka hasilnya memiliki keakuratan yang besar, seperti itu. Oke, kemudian untuk uji MGA caranya seperti ini ya. Calculate, kemudian kita pilih menu Bootstrap Multigroup Analysis. Nah kita centang ini extrapolation. Nah seperti ini ya. Nah kita lihat nilai dari path koefisiennya. Jadi path koefisien ini melihat apakah ada perbedaan pada masing-masing koefisien jalur. Nah dilihat dari nilai total p-value nya. Katakan ada perbedaan yang signifikan jika nilai totalnya ini lebih kecil dari 0,5. Nah ini seluruhnya lebih besar, maka ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada responden laki-laki dan perempuan pada pengaruh langsungnya. Kemudian untuk yang tidak langsung, ini ya kita lihat juga sama variabel mediasi ini, risk tolerance. Ini pada laki-laki dan perempuan juga tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi pada kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan ya antara laki-laki dan perempuan pada model penelitian ini. Tapi hal tersebut harus dibuktikan secara pengujian hipotesis berdasarkan kelompoknya. Nah makanya untuk hipotesisnya ini nanti ada 3, yaitu hipotesis yang gabungan laki-laki dan perempuan, hipotesis yang laki-laki, dan hipotesis yang perempuan, seperti itu ya. Nah caranya seperti ini untuk uji hipotesisnya. Calculate, pilih menu bootstrapping. Nah kita masuk ke data, kita centang ini ya, dataset, lalu start evaluation. Nah, seperti ini. Kemudian untuk melihat masing-masing ini ya, masing-masing kelompok data, kita lihat di sini data group ini complete ini artinya gabungan. Nah ini laki-laki, berarti ini adalah uji hipotesis untuk yang laki-laki. Nah ini untuk yang uji hipotesis perempuan, seperti itu ya. Nah cara membacanya sama, jadi yang kita perlu perhatikan yaitu original sample dan p-value. Nah original sampel ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif, kemudian p-value apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Contoh, financial knowledge terhadap investment intention, original sampelnya 0,361, ini positif, p-value 0,000, lebih kecil dari 0,5, maka financial knowledge terhadap investment intention memiliki pengaruh positif signifikan. Nah, financial knowledge terhadap risk tolerance memiliki pengaruh positif tidak signifikan ya, karena nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05. Nanti tinggal dilihat saja ya untuk keterangan pengujiannya di sini, interpretasi. Dan ini nanti cara membacanya sama ya. Dan untuk yang mediasi kita lihat di sini, specific indirect effect. Nah, ini ya. Jadi kita menguji mediasi dari risk tolerance. Jadi social influence terhadap investment intention yang dimediasi oleh risk tolerance memiliki pengaruh positif signifikan. Jadi risk tolerance ini mampu memediasi ya pengaruh social influence terhadap investment intention, sedangkan untuk yang financial knowledge itu berpengaruh positif tidak signifikan. Jadi pada financial knowledge ini tidak dapat memediasi ya, seperti itu. Nanti kalau untuk hipotesis yang lainnya tinggal diklik ini saja. Nah seperti ini ya. Oke, sekian untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.